Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kelemahan alami buaya yang mungkin belum banyak diketahui. Siapa sih yang nggak ngeri kalau dengar kata buaya? Predator puncak, mesin pembunuh purba yang sudah ada sejak zaman dinosaurus. Kekuatannya nggak usah diragukan lagi, gigitannya mematikan, kulitnya kayak baju zirah. Tapi, sehebat-hebatnya buaya, ternyata mereka juga punya sisi lemah loh. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nambah wawasan kita tentang hewan luar biasa ini. Pengetahuan ini penting banget, guys. Bukan cuma buat kalian yang suka mancing di spot-spot yang mungkin ada buayanya, tapi juga buat kita semua sebagai pencinta alam. Dengan tahu kelemahannya, kita jadi lebih paham gimana cara menghadapinya kalau amit-amit ketemu di alam liar. Atau paling nggak, kita jadi makin kagum sama adaptasi hewan ini yang bisa bertahan jutaan tahun meski punya beberapa keterbatasan. Jadi, siap buat bongkar rahasia-rahasia tersembunyi dari sang predator air ini. Di video kali ini, aku mancing bakal ngajak kalian semua buat ngupas tuntas 5 kelemahan utama buaya yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Kita bakal bahas mulai dari penglihatannya, gerakannya di darat, sampai kerentanannya terhadap hal-hal tertentu. Informasi ini aku kumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, jadi pastinya akurat dan bermanfaat. So jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai habis karena ini bakal seru dan pastinya nambah ilmu banget. Asia. Kelemahan pertama yang akan kita bahas adalah kelemahan pada penglihatan buaya. Nah, ini menarik banget guys. Banyak yang ngira buaya itu matanya super awas kapan aja, di mana aja. Emang sih? Mereka punya penglihatan yang luar biasa tajam, apalagi kalau malam hari. Pupil mata mereka bisa melebar banget, jadi cahaya minim pun bisa ketangkep. Ini yang bikin mereka jadi pemburu malam yang efektif banget di air. Mereka bisa melihat siluet mangsa di kegelapan dengan jelas. Siap menyergap tanpa ampun. Bayangin aja, lagi mancing malam-malam ada mata nyala ngintip dari air. Serem kan? Tapi ada tapinya nih. Meskipun jagoan di malam hari, penglihatan buaya ini ternyata punya kelemahan signifikan saat siang hari yang super terang. Pupil mereka yang vertikal itu mirip kucing, memang bagus buat ngatur cahaya masuk. Tapi di bawah sinar matahari terik, pupil mereka bakal menyempit jadi segaris tipis banget. Akibatnya, mereka jadi agak kesulitan melihat dengan detail kalau cahayanya terlalu menyilaukan. Jadi kalau siang bolong, apalagi pas matahari lagi di atas kepala, pandangan mereka nggak seoptimal pas malam atau subuh. Mereka mungkin lebih ngandelin indera lain kayak pendengaran atau sensor getaran di air. Ini fakta yang jarang banget orang tahu loh. Selanjutnya, kelemahan kedua dari buaya adalah keterbatasan mobilitas mereka di darat. Kita semua tahu buaya itu kalau di air udah kayak torpedo, gesit, lincah, dan mematikan. Mereka bisa berenang dengan kecepatan tinggi, manuvernya juga keren banget buat ngejar mangsa atau menghindar dari bahaya. Ekornya yang kuat itu jadi dayung utama, badannya yang streamline juga mendukung banget buat gerak cepat di perairan. Pokoknya, air itu adalah istana mereka, tempat mereka berkuasa penuh. Nggak heran kalau mangsa yang udah masuk jangkauan mereka di air, kecil kemungkinannya buat lolos. Tapi begitu naik ke darat, ceritanya jadi beda banget guys. Buaya jadi lebih lambat dan kurang gesit dibandingkan di air. Kaki mereka yang pendek dan posisinya yang agak ke samping badan itu emang nggak dirancang buat lari kencang di daratan. Mereka bisa sih jalan, bahkan lari jarak pendek dengan gaya high walk atau gallop yang khas itu. Tapi energinya cepet banget terkuras. Jadi mereka nggak bisa ngejar mangsa yang lincah di darat dalam jarak jauh. Makanya buaya lebih suka nyergap dari pinggir air atau nunggu mangsa yang lengah mendekat. Kalau kita ketemu buaya di darat dan jaraknya cukup jauh, kita masih punya kesempatan lebih besar buat menghindar dibandingkan kalau di air. Kelemahan ketiga yang perlu kita ketahui adalah ketergantungan buaya pada suhu lingkungan. Ini penting banget buat dipahami guys, karena ini ngaruh ke semua aktivitas mereka. Buaya itu hewan berdarah dingin, atau istilah kerennya ektotermik. Artinya mereka nggak bisa ngatur suhu tubuh internalnya sendiri kayak kita, mamalia. Suhu tubuh mereka sangat bergantung sama suhu lingkungan di sekitarnya, entah itu air atau udara. Jadi kalau lingkungannya dingin, suhu tubuh mereka ikut turun, dan sebaliknya.
Ini beda banget sama kita yang suhu tubuhnya relatif stabil. Ketergantungan ini bikin mereka harus pinter-pinter dan mengatur suhu tubuh. Makanya kita sering lihat buaya berjemur di pinggir sungai atau pas pagi hari. Itu bukan lagi santai-santai aja, tapi lagi nge-charge energi panas dari matahari biar suhu tubuhnya naik dan metabolismenya bisa jalan normal buat berburu atau mencerna makanan. Sebaliknya, kalau suhu terlalu panas, mereka bakal nyari tempat teduh atau masuk ke air buat ngademin diri. Kalau suhu terlalu ekstrem, entah dingin banget atau panas banget, buaya bisa jadi lemes, nggak aktif, bahkan bisa mati. Jadi, suhu lingkungan ini krusial banget buat kelangsungan hidup mereka. Kelemahan keempat yang menarik dan mungkin nggak banyak yang nyangka adalah buaya itu rentan terhadap penyakit kulit. Loh, kok bisa? Kan kulitnya tebel banget, keras kayak perisai, bahkan anti peluru katanya. Emang bener, kulit buaya itu luar biasa kuat, jadi salah satu pertahanan utama mereka. Sisik-sisiknya yang disebut osteoderm itu adalah lapisan tulangnya, jadi emang tangguh banget buat ngelindungin dari serangan predator lain atau pas lagi berantem sama sesama buaya buat rebutan wilayah atau pasangan. Tapi sekuat-kuatnya perisai, pasti ada celahnya juga. Nah, meskipun kulitnya super tebal, kulit mereka itu tetap bisa terluka atau tergores, misalnya pas lagi berantem sengit atau kena benda tajam di lingkungannya. Luka-luka ini, kalau nggak cepet sembuh atau kondisinya nggak bersih, bisa jadi pintu masuk buat bakteri atau jamur. Akibatnya, buaya bisa kena infeksi kulit. Penyakit kulit ini bisa macam-macam, mulai dari yang ringan sampai yang parah, dan bisa mengganggu kesehatan mereka secara keseluruhan. Apalagi kalau mereka hidup di air yang kualitasnya kurang bagus atau tercemar, risiko kena penyakit kulit jadi makin tinggi. Jadi, kulit baja mereka itu nggak sepenuhnya kebal dari masalah, guys. Dan yang terakhir, kelemahan kelima dari buaya adalah keterbatasan mereka dalam berburu di darat. Seperti yang udah kita singgung sedikit di poin mobilitas tadi, buaya itu adalah predator yang spesialisasinya di lingkungan akuatik. Seluruh anatomi dan strategi berburu mereka itu udah dioptimalkan buat nyergap mangsa di dalam atau dari dalam air. Mulai dari mata dan lubang hidungnya yang ada di atas kepala biar bisa ngintip sambil nyelem, sampai kemampuan nahan napas yang lama banget. Mereka itu master of ambush di air, sabar nunggu mangsa lengah di pinggir air, terus tiba-tiba nyerang dengan kecepatan kilat. Tapi begitu urusannya berburu di daratan, efektivitas mereka menurun drastis. Mereka memang bisa aja nyergap hewan darat yang lagi minum atau terlalu dekat dengan air, tapi mereka jarang banget ngejar mangsa jauh ke dalam daratan. Kenapa? Ya karena tadi, mereka lambat, nggak lincah, dan energinya cepat habis kalau harus lari-larian di darat. Mangsa-mangsa darat yang gesit kayak rusa, babi hutan, atau bahkan hewan yang lebih kecil pun punya peluang besar buat kabur kalau buaya ngejarnya di tanah kering. Jadi mereka lebih milih strategi hemat energi, tunggu, sergap, tarik ke air. Itu jauh lebih efisien buat mereka. Itulah beberapa kelemahan alami buaya yang perlu kita ketahui. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Ternyata, di balik keganasan dan kekuatannya yang melegenda, buaya juga punya sisi-sisi yang membatasi mereka, sama seperti makhluk hidup lainnya. Ini nunjukin betapa kompleksnya alam semesta kita, di mana setiap hewan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Keren banget kan? Guys, dengan mengetahui kelemahan-kelemahan ini, kita jadi bisa lebih menghargai keberadaan buaya di ekosistem. Mereka bukan cuma monster yang menakutkan, tapi juga bagian penting dari rantai makanan dan keseimbangan alam. Buat kalian yang hobi mancing atau beraktivitas di sekitar perairan, pengetahuan ini juga bisa jadi bekal kewaspadaan. Ingat, kita harus selalu menghormati alam dan penghuninya. Jangan pernah meremehkan, tapi juga jangan panik berlebihan. Pahami perilakunya, jaga jarak aman, dan nikmati keindahan alam dengan bertanggung jawab. Nah, gimana menurut kalian video kali ini? Seru dan informatif kan? Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau mungkin pengalaman pribadi terkait buaya, jangan ragu buat tulis di kolom komentar di bawah ya. Aku seneng banget baca dan diskusi sama kalian semua. Dan yang paling penting, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mancing ini untuk video-video menarik lainnya seputar dunia mancing, hewan air, dan petualangan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Asyap!